Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini kami dari kelompok 8 mata kuliah praktik statistik yang beranggotakan Trivia Amalia, Luki Imam Syafi'i, Meli Nuranisa, dan Fatimahtul Ulin Atfia akan memaparkan materi yang berjudul Uji Regresi Logistik atau Regresi Binari Logistik. Berikut pemaparan materi dari kelompok kami. A. Pengertian regresi logistik. Regresi logistik merupakan sebuah pendekatan untuk membuat model prediksi seperti halnya regresi linear atau biasa disebut dengan istilah Ordinary Least Square atau OLS regression. Perbedaannya pada regresi logistik, peneliti di sini memprediksi variabel terikat yang berskala dikotomi atau nominal dengan dua kategori. Tetapi, apabila skalanya kategorik, nominal lebih dari dua kategori, masih dapat dilakukan uji regresi logistik ganda dengan melakukan dummy. B. Asumsi regresi logistik. Yang pertama, regresi logistik tidak membutuhkan hubungan linear antara variabel independen dengan variabel dependen. Yang kedua, variabel independen tidak memerlukan asumsi multivariate normality. Yang ketiga, asumsi homogedastisitas tidak diperlukan. Yang keempat, variabel bebas tidak perlu diubah ke dalam bentuk matrik atau interval atau skala rasio. Yang kelima, variabel dependen harus bersifat dikotomi atau dua kategori, misal tinggi dan rendah atau baik dan buruknya, dan ya atau tidak. Selanjutnya yang keenam, variabel independen tidak harus memiliki keberagaman yang sama antar kelompok variabel. 7. Kategori dalam variabel independen harus terpisah satu sama lain atau bersifat eksklusif. 8. Sampel yang diperlukan dalam jumlah relatif besar, minimum dibutuhkan hingga 50 sampel data untuk sebuah variabel prediktor atau independen. 9. Dapat menyelesaikan hubungan karena menggunakan pendekatan nonlinear log transformasi untuk dapat memprediksi odds ratio. Odds dalam regresi logistik sering dinyatakan sebagai probabilitas. Poin selanjutnya yaitu terdapat beberapa uji dalam regresi logistik. Yang pertama ada uji signifikansi atau parsial. Hipotesisnya, H0 variabel bebas atau XI tidak mempengaruhi model. H1 variabel bebas atau XI mempengaruhi model. Statistik ujinya dapat dilihat pada nilai sig dari tabel variable in the equation. Yang kedua, ada uji signifikasi parameter atau simultan. Hipotesisnya, H0 variabel bebas secara bersama-sama tidak mempengaruhi model. H1 variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi model. Statistik ujinya dapat dilihat pada nilai sig dari tabel Omnibus Test of Model Coefficient. Tolak H0 apabila nilai sig kurang dari alpha atau 0,05. Yang ketiga ada uji goodness of fit. Hipotesis H0 model fit, H1 model tidak fit. Statistik ujinya dapat dilihat pada nilai sig dari tabel Hosmer and Lemeshow test. Yang keempat ada koefisien determinasi, dapat dilihat pada nilai sig dari tabel model Shumeri. Selanjutnya yaitu adalah langkah-langkah uji regresi logistik. Buka lembar kerja pada SPSS, klik pada variabel view, dan isi pada kolom name untuk baris pertama yaitu X1, baris kedua X2, dan baris ketiga Y. Ubah desimal untuk X2 0 dan untuk Y 0. Lalu isi pada kolom label pada X1 yaitu pertumbuhan perusahaan. Untuk X2, opini audit tahun sebelumnya. Dan untuk Y adalah opini audit going concern. Selanjutnya, isi pada kolom values untuk X2 di mana value 0 berisikan tidak menerima, dan untuk value 1 pada label diisi menerima. Lakukan juga untuk variabel Y
Setelah itu ubah pada measure. Untuk X1 menggunakan scale, X2 menggunakan scale, dan Y juga menggunakan scale. Setelah itu klik pada data view dan masukkan data yang sudah tersedia. Selanjutnya melakukan analisis dengan mengeklik analyze, dengan memilih regression, dan pilih pada binary logistic. Untuk variabel Y silahkan masukkan ke dalam kolom dependen, dan untuk X1 ke kolom independen dan X2 ke kolom independen. Dan untuk metodenya kita pilih enter, lalu klik pada option di sebelah kanan. Silahkan centang untuk classification plots, Hosmer-Lemaitre goodness of fit, correlation of estimates, dan iteration history. Lalu tekan continue dan klik OK. Di mana nanti akan keluar hasil output berupa cache processing summary, dependent variable encoding, iteration history, classification table, variables in the equation, dan variables not in the equation. Selanjutnya ada juga iteration history, omnibus test of model coefficient, model summary, Hosmer and Lemaitre test, contingency table for Hosmer and Lemaitre test, classification table, variables in the equation, dan yang terakhir correlation matrix. Untuk hasil uji regresi logistik yang pertama, pada variabel pertumbuhan perusahaan X1 sebesar 2609 dan p-value 6 sebesar 106. Hal ini menunjukkan bahwa nilai p-value 6 dari variabel pertumbuhan perusahaan X1 adalah tidak signifikan. Maka, keputusan yang diambil adalah tolak hipotesis 0 karena nilai p-value 6 lebih besar dari A, yaitu 5%. Hasil yang kedua, pada variabel opini audit tahun sebelumnya X2 sebesar 4575 dan p-value 6 sebesar 32. Hal ini menunjukkan bahwa nilai p-value 6 dari variabel opini audit tahun sebelumnya X2 adalah signifikan. Maka keputusan yang diambil adalah diterima hipotesis 1 karena p-value 6 kurang dari A 5%. Uji simultan menunjukkan nilai chi-square sebesar 8.822 dan p-value 6 sebesar 0,12, maka keputusan yang diambil adalah tolak hipotesis 0 karena nilai p-value 6 kurang dari A 5%. Dengan demikian, pada tingkat kepercayaan 95% dapat dikatakan bahwa model variabel bebas lebih baik daripada model tanpa variabel bebas. Adapun persamaan model regresi logistik di atas diketahui sebagai berikut. Untuk uji koefisiensi determinasi menunjukkan nilai R-square dengan menggunakan berbagai metode. Metode COX and Snell R-square sebesar 330 dan metode Needlekerke R-square sebesar 602, maka metode Needlekerke R-square memberikan nilai terbesar di antara metode lainnya, yakni sebesar 602. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 60,2%. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Ada kekurangannya, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.